Perkenalkan kami, Last Minute. Saya Suci Paramita Nastuti. Saya Jelita Talisa. Saya Nadine Tektanova Devina. Kami akan mempresentasikan rancangan usaha Green Wave Energy dalam ekspansi bisnis energi terbarukan di Indonesia. Pada kondisi ini, Green Wave Energy dihadapkan pada pertanyaan bagaimana untuk dapat meningkatkan pertumbuhan, loyalitas pelanggan, dan profitabilitas dalam ekspansi bisnis energi terbarukan di Indonesia. Kami dihadapkan pada situasi intermitensi, ketidakandalan pasokan, pemerintah yang menguasai energi tidak terbarukan, serta peraturan pemerintah seperti tax carbon. Untuk itu, kami menciptakan solusi Knowing Water, Smart Transmitter, mitra dengan PLN, dan juga proposal kepada pemerintah. Hal ini digunakan untuk meningkatkan keandalan pasokan dan distribusi energi terbarukan di Indonesia. Green Wave Energy merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Saat ini, Green Wave Energy dihadapkan pada tantangan ekspansi operasional bisnis dan persaingan dengan energi tidak terbarukan. Green Wave Energy ingin berperan dalam transformasi energi terbarukan di Indonesia. Dan situasi ini ditarik komplikasi, yaitu penggunaan energi di Indonesia masih berfokus pada energi tidak terbarukan. Bagaimana strategi Green Wave Energy untuk dapat berperan dalam transformasi energi di Indonesia? Kami mengidentifikasi permasalahan Green Wave Energy dengan analisis Fishbone. Green Wave Energy memiliki masalah utama, yaitu kesulitan ekspansi bisnis, di mana memiliki 5 akar permasalahan. Yang pertama, kurangnya fasilitas dan pendanaan operasional. Kedua, intermittent atau ketidakpastian cuaca yang menghambat produksi energi terbarukan. Ketiga, kompetitor yang masih mayoritas digunakan masyarakat. Keempat, ketergantungan masyarakat terhadap energi tak terbarukan. Kelima, kurangnya regulasi pemerintah yang kuat terhadap transformasi energi terbarukan. Kami menganalisis makro menggunakan PESEL analysis. Yang pertama, di bidang politik, energi terbarukan dihadapkan pada tantangan pemerintah daerah yang memanfaatkan energi tidak terbarukan yang merupakan sumber potensi daerah sebagai pendapatan daerah. Di bidang ekonomi dihadapkan pada tantangan negara yang memonopoli sektor-sektor yang menanggung hajat hidup orang banyak, di mana energi tidak terbarukan digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga bahan bakar. Dari bidang sosial, penerapan energi terbarukan di Indonesia dihadapkan pada tantangan masyarakat yang sudah terlebih dahulu mengenal energi tidak terbarukan dan menimbulkan ketergantungan. Sementara itu, investor lebih cenderung berinvestasi pada energi tidak terbarukan karena peraturan pemerintah yang terus berubah. Di bidang teknologi dihadapkan pada tantangan ketidakmerataan fasilitas dan juga biaya untuk membangun energi terbarukan yang sangat mahal. Di bidang legal, pemerintah Indonesia sudah mendukung ekspansi energi terbarukan melalui peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Sementara di bidang lingkungan, potensi sumber daya energi terbarukan Indonesia yang melimpah dihadapkan pada tantangan intermitensi. Kami memahami eksternal dan perusahaan dengan analisis SWOT. Yang pertama, strength. Perusahaan memiliki ekspertis teknis dan visi strategis. Menjalin kemitraan yang kuat dengan beberapa universitas terkemuka di Indonesia untuk penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan. Perusahaan juga memiliki kepedulian dengan alam dan keberlanjutan dan berbasis energi terbarukan yang tidak memerlukan waktu lama dan tidak terbatas pemanfaatan. Yang kedua, ada weakness. Perusahaan kurang pendanaan untuk ekspansi dan perkembangan bisnis dan berkapasitas penyimpanan energi terbarukan belum memadai. Opportunities. Tidak banyak perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan dan komitmen pemerintah dalam transformasi energi terbarukan. Threat. Kurangnya akses ke distribusi pasar, masyarakat Indonesia belum sadar akan pemanfaatan sumber energi terbarukan, bersaing dengan perusahaan energi konvensional yang lebih besar dan mapan, regulasi kompleks yang sering berubah-ubah di Indonesia, dan sumber daya energi terbarukan bersifat intermittent sehingga pasokan tidak menentu. Solusi pertama yang kami tawarkan untuk permasalahan Green Wave Energy adalah AI Knowing Weather. Dengan sistem ini, kita bisa memprediksi cuaca serta menentukan waktu yang tepat untuk memproduksi energi dalam jumlah banyak maupun sedikit. Cara kerja dari sistem ini yang pertama adalah mengumpulkan data dengan satelit. Kemudian data tersebut akan diintegrasikan oleh sistem AI. Kemudian sistem AI akan menganalisis dan memprediksi kondisi cuaca. Hasil dari analisis ini kemudian akan digunakan untuk membuat strategi manajemen dan juga mengoptimasi penyimpanan energi. Selanjutnya adalah melakukan feedback dan juga evaluasi terhadap sistem ini. Smart Transmitter. Kami akan mengintegrasikan IoT ke dalam sistem, di mana sistem IoT ini dapat memetakan data secara real-time. Pemetaan data dilakukan dengan memetakan sumber energi terbarukan di Indonesia untuk meningkatkan keandalan pasokan.
Setelah itu, energi akan disimpan melalui kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan didistribusikan berdasarkan jumlah permintaan pelanggan terhadap energi. Smart transmitter diintegrasikan untuk meningkatkan keandalan pasokan dan juga sebagai upaya intermitensi. Lagi yang ketiga yaitu kemitraan dengan PLN. Mengapa PLN pas menjadi mitra dari Green Energy? Sepanjang tahun 2023, PLN berkomitmen ikut berperan dalam transformasi energi terbarukan di Indonesia. Selain itu, PLN juga menguasai sebagian besar pasar dari energi listrik di Indonesia. Jadi strategi ini diharapkan mencapai 3 tujuan. Yang pertama yaitu perluasan jangkauan pasar dari energi listrik terbarukan. Yang kedua yaitu ekspansi, distribusi, dan pengembangan teknologi distribusi. Dan yang terakhir yaitu melalui integrasi dari infrastruktur PLN itu sendiri dengan Green Energy, diharapkan mampu menanggulangi permasalahan intermiten. Di sisi lain, PLN juga dapat mendapatkan dividen dari investasinya di Green Energy. Solusi keempat yang kami tawarkan terhadap permasalahan Green Wave Energy adalah mengajukan proposal kerjasama dengan pemerintah. Hal ini dapat mendukung Green Wave Energy dalam kegiatan transformasi energi terbarukan. Kebijakan pemerintah yang dapat mendukung Green Wave Energy yang pertama adalah perizinan pemasangan infrastruktur teknologi di daerah pelosok yang kemungkinan akan menghasilkan energi terbarukan. Kedua adalah subsidi kendaraan listrik bagi masyarakat. Ketiga, kerjasama dengan pemerintah selaku monopoli PT PLN dan juga PT Pertamina. Keempat, kebijakan terkait pajak karbon di perusahaan industri. Dengan memperhatikan target dan indikator, kami memberikan bobot terhadap setiap solusi 20% pada knowing letter, 25% untuk smart transmitter, 40% untuk mitra dengan PLN, dan 15% untuk proposal kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu risiko yang mungkin akan muncul dari penerapan strategi ini. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan energi terbarukan. Hal ini dapat diatasi dengan edukasi guna meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat. Yang kedua yaitu terjadinya bencana di tempat perolehan sumber daya energi terbarukan. Hal ini dapat diatasi dengan respons cepat dalam pemulihan infrastruktur dan mengalihkan perolehan energi ke titik sumber lain. Risiko selanjutnya yaitu kesalahan prediksi cuaca oleh knowing letter. Hal ini dapat diatasi dengan memperbarui model AI dan meningkatkan kualitas teknologi. Risiko yang keempat yaitu ketidakakuratan dan keterlambatan data yang mengakibatkan pemetaan smart transmitter salah. Hal ini dapat diatasi dengan memastikan semua perangkat IoT dan infrastruktur diperbarui ke teknologi terbaru. Risiko selanjutnya yaitu hadirnya kompetitor perusahaan yang bergerak di energi terbarukan. Hal ini dapat diatasi dengan peningkatan pemasaran dan layanan pelanggan serta penyesuaian harga. Risiko terakhir yaitu kurangnya minat investor terhadap perusahaan. Hal ini dapat diatasi dengan menunjukkan potensi pasar yang dimiliki perusahaan dan keberlanjutan dari bisnis. Implementasi solusi pertama terkait AI Knowing Letter akan kami lakukan di rentang waktu tahun pertama hingga tahun ke-8. Kemudian implementasi solusi kedua terkait Smart Transmitter akan kami lakukan di rentang waktu tahun ke-5 sampai ke tahun 12. Implementasi solusi ketiga terkait kemitraan dengan PLN akan kami lakukan di rentang waktu tahun ke-3 sampai tahun ke-12. Sedangkan implementasi solusi keempat terkait kerjasama dengan pemerintah akan kami lakukan di rentang waktu tahun ke-5 sampai tahun ke-11. Dengan mengimplementasi keempat strategi tersebut, diperlukan penambahan peralatan dan infrastruktur dengan total kos sebesar $66,9 juta dan menghasilkan manfaat sebesar $108 juta. Sementara profit yang akan dihasilkan oleh Green Wave Energy sebanyak $41,1 juta. Dapat disimpulkan dengan keempat strategi tersebut dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat diimplementasikan untuk ekspansi bisnis Green Wave Energy. Sekian dari kami. Last minute, terima kasih dan sampai jumpa.